Ini tampilan video waktu awal pengecekan. Emang di plafon tuh ada basah, cuman belum tahu sumbernya dari mana lagi gitu. Karena pekerjaan yang awal itu gipsumnya kering gitu ya. Kalau ini ternyata masih ada basah gitu. Saya coba cek ke bagian dak ya, yang pernah dulu awal dikerjakan. Pelapis anti bocornya masih utuh, tidak ada yang terkelupas gitu ya. Sehingga gipsum yang awal dipasang tuh emang tidak basah gitu ya. Nah, ini area dak yang awal dikasih pelapis anti bocor ya, tampilannya seperti ini. Kalau ini yang putih-putih ini kotor aja, itu debu ya. Oke, setelah ini dak bagus ya, tidak mencurigakan ada yang terkelupas lagi atau ngegelembung gitu ya, masih posisinya masih merekat kuat. Akhirnya saya inisiatif untuk ambil kesimpulan bahwa bocor ini dari ini karpusan ya. Nah, di sini dalam plafon ya, ini posisi karpusan di tengah-tengah sini. Cuman di bawah gentengnya itu kan ada lapisan aluminium foil dan triplek. Nah, ini tripleknya kelihatan bekas lewat air ya. Kemungkinan kecurigaan kita dari karpusan, lalu airnya tersebut ngikutin triplek, akhirnya jatuh di netes di plafon gitu ya. Nah, sementara ini karpusan tampilan dari luar ya semacam ini ya. Sebelum saya kerjakan udah pada semennya udah pada ngelotok ya, makanya kecurigaannya tuh dari situ gitu ya, dari karpusan ini. Setelah kita tahu ya kecurigaannya dari karpusan, okelah kita mulai dikerjakan ya. Ini saya bawa aquaproof dan sika ya. Jadi ini nanti aquaproof hanya untuk menyeimbang warna genteng saja, sekaligus menambah kekuatan juga gitu ya. Ya, jadi pertamanya sih kita pasti ngasih sika dulu ya. Jadi semen-semen yang udah ngelopek itu kita timpa dengan perekat menggunakan sika. Ini tampilan yang sudah dikerjakan seperti ini. Ini sebelum di aquaproof, maka kelihatannya seperti semen gitu. Nah, nanti untuk menyamarkan warnanya ya supaya tidak belang seperti ini, kita kasih lapisan lagi aquaproof gitu. Jadi double, kekuatannya tuh double, selain sika ditambah double lagi dengan aquaproof plus penyeimbang warna genteng gitu. Nah, ini sepanjang ini bolak-balik ya, di sebelah sananya juga sama, masa dikasih sika dan aquaproof gitu ya. Oke, ini tampilan yang sudah dikasih sikanya. Lalu setelah dikasih sika, dilapisi dengan aquaproof supaya menjadi seimbang warnanya dengan dia punya genteng gitu. Jadi posisinya jadi nggak belang. Nah, seperti ini. Ini kan jadi seimbang warnanya. Tadinya sangat, kalau kita tidak lapisin aquaproof tentu sangat mencolok sekali, ada seperti warna semen ya. Tapi setelah ditimpa, selain nambah kekuatan dari sika, dari aquaproof, penampilannya juga seimbang dengan warna genteng gitu. Karpusan dan warna genteng jadi seimbang. Nah, lalu tidak disangka ini ya, setelah tuntas di atas semua itu alhamdulillah udah posisi kering, diguyur hujan. Ini kesempatan banget gitu kita untuk melihat kondisi ke dalam plafon, apakah masih ada bocor atau kalau ada di daerah mana letak posisi bocornya gitu ya. Posisi hujan lumayan deras, kita cek ke dalam plafon. Nah, ini kondisi di dalam plafon. Kalau ini kelihatan basah itu yang bekas kemarin masih posisi lembab, sehingga di bawah juga cat putihnya belum bisa kami cat ya, karena jadi warna kuningnya di bawahnya masih tetap, karena lembab itu tidak bisa dicat gitu, jadi harus nunggu kering dulu gitu ya untuk melakukan pengecatan warna putihnya gitu. Nah, sekarang udah diguyur hujan dan alhamdulillah kelihatan banget dari celah udara sini juga ya, di daknya itu gitu ya, cukup deras hujan. Dan alhamdulillah ini tidak ada netes sekarang dari arah manapun ini sekelilingnya gitu ya. Tidak ada netes yang air jatuh ke plafon yang bekas basahan ini kemarin gitu ya. Maka itu dari kami tuh curiganya tuh dari karpusan yang ngikutin dia punya dia punya apa, triplek gitu, lalu jatuh di mungkin di daerah terendahnya ya, di situ gitu yang kemarin ada bekas lembabnya. Nah, ini karpusan, posisi karpusan yang sudah diperbaiki. Sekarang di karpusan juga udah hujan posisi deras ya, alhamdulillah nggak ada kelihatan tanda-tanda bocor gitu ya. Dan hasilnya juga di dalam plafon ini kita tengok ke sekelilingnya gitu ya, tidak ada yang mengalami bocor gitu ya. Nah, lalu pas kebetulan di daerah yang atas TV juga kami periksa semuanya ya, yang di atas TV sekeliling semua plafon ini kami kontrol saat waktu hujan ini. Ya, di atas TV ini, plafon yang di atas TV juga kering ya, tidak ada sama sekali bercakan dia punya bocoran itu ya. Nah, setelah kita turun gitu ya,
kita mau turun, ini di bawah dekat tangga ya, pas rak pintu loh kok ini ada air gitu ya. Tadi kita masuk di plafon tuh tidak kelihatan karena itu ada di semacam lorong lagi gitu. Nah di sini kelihatan banget ya, mungkin ini juga udah lama juga, lumayan lama, karena bukan hari ini aja, ini kayaknya ngalamin bocor gitu ya. Karena dari elisnya aja udah kelihatan sedikit agak hitam-hitam gitu. Kalau sumpamanya baru kali ini bocor, tampilan elisnya tidak seperti ini. Ini juga udah beberapa kali keguyur bocoran sepertinya itu gitu. Nah ya akhirnya setelah kita prediksi ke bagian atap, ke bagian daknya ya, ternyata emang di bagian dak ini ada beberapa area yang emang nanggung gitu. Bantalan antara sambungan dinding orang dengan dinding rumah kita ini yang mengerjakan awal tuh nanggung, tidak dikasih dia punya sika gitu ya. Ya akhirnya bantalan ini yang pembatas antara dinding punya rumah orang dengan yang punya kita ini, kita timpah sepanjang ini nih. Ini bantalannya ya. Yang putih-putih itu dinding orang, yang retaknya juga sekalian kita kasih sika juga gitu. Kuatirnya dari situ juga gitu ya. Nah akhirnya ini bantalan ini kami sika lagi aja. Emang tadinya tidak ada sika gitu. Dari bantalan-bantalan ini tuh udah mulai pada retak gitu. Jadi yang ada sikanya itu pas kebetulan hanya bagian talangnya saja gitu ya. Sementara bantalan pemisah dinding kita dengan dinding orang itu mengalami keretakan, tidak disika gitu. Akhirnya ya sudahlah kita sika sekalian. Ini proses sika ini yang di bagian ini tuh setelah hujan reda ya. Jadi nanti hasilnya ya mungkin nanti nunggu lagi ketika ada hujan kembali gitu. Karena posisi mengerjakan ini kami ini setelah hujan tadi gitu. Pas kebetulan ada waktu dan lumayan ada panas lagi, ya sudah kami kerjakan aja langsung gitu ya. Udah alhamdulillah ya, yang di bagian kamar sudah tidak mengalami bocor lagi. Mudah-mudahan yang ini juga bisa teratasi dari sumber permasalahannya yang kami prediksi. Terima kasih.